Enggak ada, oke apa aja. Cuma Dokter Maria sudah memberikan kuliah di KKI onkologi dulu. Jadi saya onkologi dulu, baru habis itu saya kasih nanti sore atau mau reschedule? Lanjut aja ya. Boleh. Lanjut aja, nanti katanya diselingi oleh radiologi ya nggak salah ya? Iya. Oke, baik. Nama saya sudah salah ya. Oke, saya pakai PPT yang bahasa Indonesia ya, biar lebih enak. Saya baca dari sini ya. Oke, tumor atau neoplasma bisa dibaca sendiri ya. Masa jaringan yang abnormal, dia tumbuh tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan dia bisa tumbuh terus kalau inisiasi promosi itu sudah tidak ada. Dan jadi dia tetap berproliferasi menjadi masa tumor yang cepat membesar, ya. Kemudian bisa begitu. maaf kalau PPDS pakai gini nggak perlu. Baik, ilmunya kita sebut sebagai onkologi. Ya. Lagi ada animasinya. Oh iya benar animasi. Oke, tadi ilmunya onkologi, perjalanan penyakitnya kita sebut sebagai onkogenesis. Ini ya. Baik, dia sel normal, kemudian dia akan mengalami perubahan seluler, kemudian dia akan mengalami perubahan genetik yang permanen, kemudian terjadi pembelahan yang tidak terkontrol dan akan menjadi tumor ya. Ini adalah mekanisme yang akan kita pelajari. Jadi normalnya adalah suatu proto-onkogen, kalau dia berproliferasi, growth factor menjadi onkogen, kemudian tumor suppressor akan menjadi anti-onkogen, kemudian dia yang meregulasi apoptosis, dan ada DNA repair. Mohon maaf ya, belum biasa kalau ngajar PPDS cetek-cetek di sini nggak di sini, jadi ininya nggak ada maju mundurnya gitu. Oke, ini adalah gen dari kanker ya, gen yang terpengaruh secara reguler oleh aspirasi. Tadi saya sudah bilang ya, terbagi menjadi 4. Ini ada onkogen, tumor suppressor, ya, apoptosis ya, kemudian gen yang meregulasi interaksi sel tumor dengan sel host. Ini yang terakhir ya, nanti di kuliah yang selanjutnya ini ada. Dan ini baru kayaknya baru kalian ya, kita baru karena di RSCM juga kita sudah mulai bisa PDL1. Jadi nice to know kalian, PDL1 itu adalah satu terapi anti dari PD1 atau PD1 untuk menterapi kan banyak ya. Kalau dulu kakak-kakaknya yang terbaru kalau nggak salah HER2 ya, jadi HER2 itu ada pemeriksaan imunohistokimia untuk mencari ada amplifikasi atau tidak dari gennya. Kalau dia ada amplifikasi, dari kita kalau dulu boleh ya, kalau sekarang sepertinya agak sudah jadi agak wajib ya, tapi memang mahal. Itu anti HER2 dikasih pada HER2 yang amplifikasi. Jadi nanti deh kuliah yang sore ya, soalnya jamnya takut kelamaan. Baik, kemudian supresor tumor, kemudian oke, terus kita lanjut dengan ini siklosel. Udah dapat kan waktu belajar biologi semester 1 kalau nggak salah ya, kan? Ini kan siklosel diawali dengan D1 ya, berjalan ya. Ini di sini dia akan berproliferasi. Ini normal dulu ya, normal dulu. Dia akan berproliferasi. Kemudian di sini ada epidermal growth factor. Pada D1 ada pelajaran derivat growth factor ya. Kemudian nanti di sini baru dia bekerja apa? Nanti tumor suppressor ya. Suppressor dia bekerja di sini. Ada RD, DRD, Klimadia. Kemudian jadi dari sini dia berproliferasi. Kemudian di sini nanti dia akan di stop oleh tumor suppressor. Ya, setelah di stop
dia kalau ada kelainan atau aktif atau apa dia akan di repair, ya. Kalau sudah di repair, sudah kembali baik, dia akan masuk ke sintesa. Ya. Dari sini nanti dia akan masuk lagi ke G2, ya. Dia akan mitosis, dia akan membelah menjadi 2, ya. Normalnya 1 jadi 2, ya. Tapi kalau sudah tidak normal, 1 bisa jadi 4, 10, 20, bahkan beribu-ribu, ya. Nah, ini dari provinsi nanti bisa dilihat, ya. Ini adalah reseptor-reseptornya dan lain-lainnya terjadi, ada B16 dan lain sebagainya. Nanti bisa lihat, ya. Kemudian ini klasifikasi sel berdasarkan jaringan, ya. Saat jaringan kita sebut sebagai histogenesis, ya. Histogenesis itu ada yang totipoten, ada yang pluripoten, ya, ada yang berdiferensiasi, ya, misalnya diferensiasi. Neoplasma dasar dari totipoten, ya. Kalau pluripoten banyak, totipoten 1, ya. Nah, ini ya totipoten, ya, sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis tubuh. Misalnya zigot, ya, kan zigot berkembang menjadi fetus bayi, jadi segala macam, ya, organ, ya. Kemudian biasanya jumpai di gonad atau di germinal sel, ya. Kemudian pluripoten dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dan berbagai tumor, dapat membentuk struktur organ tubuh yang bervariasi. Contohnya neuroblastoma, ya, dapat berdiferensiasi menjadi tubulus, ya, tubulus renal, jaringan otot, tulang rawan, tulang, dan segala macam, ya. Kemudian ini berdasarkan diferensiasi tumor, ya. Berdasarkan diferensiasi tumor kita bagi menjadi tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak epitelial dengan akhiran biasanya oma, ya. Misalnya kalau kelenjar adenoma, kalau kalau di payudara itu tumor yang menonjol ada tangkainya itu papiloma, ya. Kemudian kalau yang mesenkimal tahu, ya, jaringan, ya, mesenkimal kalau lipom jadi lipoma, fibros jadi fibroma, bone, ya, tulang jadi osteoma, tulang rawan kondroma, ya, karena tulang kan, bone itu kan osteo jadi osteoma, ya. Sedangkan yang mix ada, yang mix itu ada pleomorfik, ya, kemudian ada nama yang mix tumor salivary gland, jadi dia campuran antara mesenkimal dan epitelial, ya. Kalau di payudara ada yang namanya tumor filodes kalau ganas dia bisa jadi karsinosarkom, jadi karsinomanya ganas, sarkomnya ganas, dan terapinya lebih sulit karena epitelial bisa dikasih kemo dan lain, tapi kalau mesenkimal nggak bisa. Kalau dia udah campuran bingung, ya. Tapi itu biar aja berbeda hormon nanti yang baca, ya. Baik, selanjutnya ini adalah tumor ganas. Kalau tumor ganas epitelial jadi karsinoma. Kalau mesenkimal sarkoma. Kalau mix tadi yang saya katakan karsinosarkom, ya. Ini biasanya jelek banget, ya. Baik, kemudian teori multistek dari ontogenesis, ya. Ini bisa dibaca sendiri. Tadi saya sudah sebut sedikit bahwa ada transformasi sel normal ke ganas menjadi dan diperlukan inisiasi, promosi, dan konsistensi. Inisiasi itu pencetusnya, ya. Jadi dia yang memulai, ya. Dan misalnya karsinogen yang asbes atau UV matahari, ya, atau HPV virus, dia pencetusnya. Jadi dia nanti mencetuskan, kemudian terjadi mutasi, ya, kemudian dia akan memerlukan promosi, ya. Jadi perubahan lebih lanjut dengan adanya promotor yang menyebabkan proliferasi ini. Promosi itu sama kayak pupuk, ya. Kalau di tubuh kita pupuknya apa? Tahu nggak?
hormon ya, bagi cewek, makanya banyak sehat dengan cewek ya. Karena hormonnya pada usia tertentu imbalance dan nggak beres ya. Jadi dipupuk dengan hormon ya, apalagi kalau keluarganya ada di bawah SMA, kemudian dia pakai KB yang suntik atau pakai KB yang pokoknya hormonal ya, implan ya, jadi ditambahin tuh hormonnya ya, bertahun-tahun sehingga menyebabkan terjadi mutasi ya, bisa keluar. Jadi pupuknya salah satunya hormon. Kemudian persisten dia udah menetap, jadi dia sudah jadi kanker. Kalau dia sudah jadi kanker, inisiasi dan promotornya nggak ada, dia akan otonom, jangan tumbuh terus ya dengan cepat. Oke, ini multisertasigenesis sudah tahu dong ya, tadi saya sudah katakan bahwa ini kan sel yang normal dengan adanya virus, radiasi, kimia dan lain sebagainya akan merubah dia, karena akan terjadi aktivasi dari proto-onkogen tadi menjadi onkogen. Kemudian aktivasi dari imunosupresor gen harusnya menahan, repair dulu, dilihat dulu kalau bisa diperbaiki. Tapi dianya nggak aktif, jadi dia nggak bisa nahan. Kemudian inaktivasi anti metastasis gene. Jadi harusnya anti metastasis ini kan sama kayak imunosupresor gen, jadi dia menahan. Karena dia inaktif, jadi dia nggak menahan, dia buka semuanya, sehingga dia akan berubah ya, terjadi genetic change ya, menjadi sel yang mulai atipik ya. Ini inisiasinya, kemudian menjadi sel yang atipik, kemudian dengan adanya promosi ya, terjadi teks dari terminal differentiation, terus defect dari penonton, jadi semuanya berdefek defek itu rusak ya, rusak atau lupa gitu ya. Kemudian dia resisten terhadap cytotoxicity, kemudian terjadi juga kerusakan dari korban sel ya. Dan dia akan berubah lagi menjadi, kalau ini di paru ya, di payudara juga. Kalau di payudara khusus dia ada 3 step, jadi ada 3 bagian. Nanti di kuliah selanjutnya ya. Nah dari sini kemudian dia sudah menjadi malinan ya. Sekarang kalau dia sudah menjadi malinan, dia udah nggak perlu lagi ini ya, dia udah tumbuh. Di sini dia akan tumbuh terus. Kemudian tadi ini anti metastasisnya inaktivasi, nggak bekerja, sehingga dia akan ada di mana-mana ya. Ini juga sama ya, cuma ini lebih detail. Ini ada di Hobbins, nanti bisa dilihat ya, dari sel yang normal kemudian terjadi mutasi yang pertama, first fragmentation, kemudian terjadi secondnya, kedua ya, kemudian dia akan menjadi ganas ya. Ini adalah 8 bagian yang terpenting ya. Ini juga ada di masalahnya ada di Hobbin ya. Nah sekarang paling penting adalah content information yang nanti di kuliah nanti kita akan kasih PD-L1 ya, karena PD-L1 ada terapinya. Jadi sekarang kalau di tumor paru atau di tumor yang lain saya kurang jelas ya jujurnya, makanya saya divisinya kelamin wanita dan payudara. Tapi khusus di payudara, PD-L1 itu sangat membantu. PD-L1 dan kalau di organ wanita itu cervix ya. Cervix itu kita periksa PD-L1-nya di payudara dan di cervix karena ada antinya. Kita juga periksa paket panel payudara, jadi ada ER, estrogen reseptor, progesterone reseptor, HER2 karena ada antinya ya, transuzumab. Kemudian Ki67 kita juga periksa. Dulu kita periksa topoisomerase, tapi untuk melihat kemo saya lupa yang lain 1 atau lain 2 dari yang biasa dipakai bedah onko. Tapi sekarang mereka sudah tidak pakai karena ketinggalan. Mereka sekarang menggunakan yang terbaru PD-L1 dengan memeriksakan TIL-nya. TIL itu limfosit ya. Jadi limfosit itu penting ya. Kemudian genomic instability pasti mutasi genomiknya ya. Nah ini pada breast, ini
Payudara itu ada dua subtipe besar, satu no special type, yang satu special type. Special type itu, kalau no special type itu global besar, jadi ada subtipe tapi kelompok besarnya kita sebut sebagai no special type saja. Kalau special type dia terbagi lagi banyak, ada lobular, ada mucinous, ada cribriform, ada adenoid cystic, ada macam-macam banyak ya. Tapi nice to know aja kali ya buat PPDS kita. Nah, ini adalah step-step dari TDRU ya. Terhadap lobular ini kemudian akan tumbuh ya, proliferasi menjadi columnar cell hyperplasia. Dari columnar cell hyperplasia kemudian adhesinya akan melepas ya, polaritasnya juga akan berubah, kemudian akan berubah menjadi atypical ductal hyperplasia. Dari atypical ductal hyperplasia kemudian dia akan meningkatkan diversitasnya menjadi DCIS, dan DCIS kemudian dia akan menembus membran basal menjadi invasive breast carcinoma. Kemudian ada juga yang akan berubah menjadi atypical lobular hyperplasia ya, jadi yang normal. Nah, ini yang no special type ya. Ini yang special type, salah satu special type. Jadi dia akan berubah menjadi atypical lobular hyperplasia, kemudian akan menjadi lobular carcinoma in situ, kemudian akan menjadi invasive breast carcinoma subtipenya lobular ya. Bedanya apa? Kalau NST dia ikatannya erat karena tadi ada ya. Artikulasi selanjutnya aja ya, sore. Sel dengan sel ada di robin ya. Sel dengan sel ikatannya erat. Jadi ada kita punya lem dari sel dengan sel namanya ikadrin. Dan sel dengan jaringan ikat itu saya lupa. Karena ada pekadrin, enkadrin, pekadrin dan enkadrin. Yang pasti ekadrin itu ikatan antara sel dengan sel. Kalau dia proliferasi ganas, nanti dia akan lepas. Kalau dia akan lepas, dia akan lari kemana-mana. Ya, nanti di US selanjutnya ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Ini yang terbaru. Ya, kalau yang tadi kan hanya untuk membedakan apakah NST atau special type. Ya, jadi untuk subtipe. Kalau ini memang molekulernya. Jadi molekulernya dari sel yang normal dia ada 3 pathway. Nah, pathway yang pertama adalah mutasi dari BRCA2 ya, BRCA2 atau BRCA2 ya. Kemudian dia mengalami mutasi, dia akan berubah menjadi flat epithelial adenia. Tapi dia mirip sama yang tadi ya. Kemudian dia akan mengalami mutasi P3CA, ini juga sudah ada artinya ya, bisa dikasih terapi. Kemudian dia menjadi atypical ductal hyperplasia. Kemudian lanjut dia akan berproliferasi menjadi ductal carcinoma in situ, kemudian menjadi invasive carcinoma dengan subtipe molekuler dominan. Ya. Kenapa kita perlu mengajarkan ini? Karena ini adalah panduan untuk terapi bagi klinisi ya, terlebih dahulu. Kalau kita bilang dominan A berarti ER dan PR-nya itu positif. Jadi kita boleh kasih hormonal ya. Kemudian HER2 biasanya negatif sekitar 50-65%. Tapi ada juga yang negatif, cuma jarang ya. Kemudian kalau yang pathway yang kedua adalah pathway estrogen reseptor positif pathway. Jadi dia dari normal, dia nggak lewat kayak gini. Ada satu step yang dia lewatin ya. Jadi dia langsung ke atypical apocrine adenosis ya. Dari atypical apocrine adenosis dia menjadi DCIS dan menjadi invasif ya. Invasifnya molekulernya adalah HER2 positif ya. Kita sebutnya sebagai HER2 enrich karena di sini dia ada amplifikasi dari HER2 ya. PPD-nya juga mutasi. Beda dengan ini yang mutasi PI3CA. Jadi panduan untuk terapi bahwa terapinya harus dilihat dari hasil IHK kita ya. Makanya ini bisa
20%. Makanya sekarang lebih banyak CA payudara yang long lasting ya, bisa 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang meninggalnya bukan karena CA payudaranya tapi karena sakit jantung atau sakit yang lain ya, karena terapinya sudah banyak ya. Kemudian yang terakhir ya, pathway yang ketiga adalah mutasi dari BRCA1. Ini lebih ganas lagi, ini lebih progresif karena dia tidak melalui pathway ini, dia langsung dari normal dia bisa langsung ke TCIS, kemudian langsung menjadi triple negatif. Ya, ini sebenarnya dulu nggak ada. Kenapa bisa ada? Karena ini lifestyle. Ini yang disebut sebagai epigenetik. Ya, epigenetik itu CA yang didapat dari lifestyle kalian. Ya, misalnya makan junk food, minuman keras, ya, kemudian terpapar virus, ya, yang terus-terusan, ya. Ini yang didapat dari sporadik. Jadi kita dapat dengan gaya hidup kita, ya. Dulu nggak ada, sekarang banyak penelitian sudah membuktikan, ya. Saya operasinya pakai ini, ventilasi. Jadi ini epigenetik kembali lagi nanti menjadi hiperventilasi dan hipoventilasi. Kalau hiperventilasi metilnya tambah banyak, kita harus kasih antinya untuk membunuh metilnya sehingga dia kembali normal. Terus kalau hipoventilasi kita tambahin metilnya, jadi dia normal. Ini yang umumnya bisa sembuh sempurna kalau kita temukan masih stadium ini, ya. Karena ini dia nggak ada turunan mutasi dari sana-sana, nggak ada. Ya, kalau ini umumnya dia ada turunan dari sana-sana. Jadi entah neneknya, kakeknya, siapanya memang sudah ada mutasi. Ya, kalau ada mutasi berarti dia lahir dengan satu gen yang sudah rusak, yang sudah cacat. Jadi sudah ada kerusakan gennya. Kalau dia hidup dengan baik, artinya enggak makan aneh-aneh, olahraga dan segala macam, bisa tidak keluar. Ya. Kalaupun keluar lama, ya, waktunya belasan sampai puluhan tahun. Ya. Kalau ini memang lebih cepat. Nah, kalau ini agresif sekali. Ya. Tapi ini sebenarnya harusnya kita tidak boleh bisa dapat ini kalau kita makannya sehat di masa sempurna, ya. Tidak makan jantung, makan aneh-aneh, harusnya tidak. Tapi ternyata sekarang ini yang banyak, ya, triple negatif. Triple negatif ini nanti yang kita lihat ada terapinya, ya. Baik, terus invasif karsinoma dari payudara, ya, diklasifikasikan berdasarkan profil molekuler tadi, ya, yang kita lihat. Kemudian prognosis dan terapi diarahkan oleh luminal A, luminal B, HER2 enrich atau triple negatif. Triple negatif nanti terbagi lagi, ada yang basalite, prolilo dan lain sebagainya. Karena itu terapinya berbeda. Jadi kita akan kita memang nggak ketemu pasien, kita di belakang layar, ya, pasien nggak tahu kita, tapi kita memberikan diagnosis kepada bedah orto atau ujian orto untuk ini loh pasien ini, diagnosisnya ini prognosisnya akan jadi begini, kemudian arah terapinya ke sini. Biasanya beliau yang dari klinisi kalau ada kita kendor, karena setiap operasi kita pasti ada, ya. Baik, lanjut. Nah, ini etiologinya multifaktorial, ya. Multifaktorial itu apa? Berarti ada tadi hormon, diet, genetik, ya. Pertama kalau genetik itu BRCA tadi, ya. Ini adalah gambarannya, mungkin nanti di praktikum ada, ya. Di praktikum pasti ada. Ini adalah invasif breast carcinoma yang non spatial type. Ini kulitnya, ya. Payudara, ini jaringan ikatnya, ini masa tumornya, ya. Ini hanya tumor karena nanti praktikum akan melihat sendiri, ya. Kalau ini cervix, ya. Cervix itu nanti terbagi menjadi 3. Sebelum jadi ganas dia akan menjadi 3 3
cin 1, cin 2, cin 3 itu 3 kelainan dulu ya. Jadi ada yang cin 1, cin 2, cin 3, baru kalau dia sudah invasi membentuk globulin baru jadi karsinoma sel squamous. Tergantung asalnya. Kalau karsinoma sel squamous biasanya dari endoselfing. Kalau endoselfing, biasanya ada di karsinoma atau endoselfingnya mengalami metaplasia squamosa, baru nanti akan menjadi KSS ya. Bisa juga adenosomas, bisa juga neuroendocrine. Sebenarnya banyak ya, nanti lihat di praktikum ya. Baik, kemudian ini displasia yang ringan, ini yang sedang ya, 2, ini yang 3 ya. Nah, nanti cari kondisi. Udah kemarin dapat ya? Tuhan ya salah ya. Reproduksi itu belum reproduksi. Oh belum. Tahun depan ya. Di reproduksi coba kita cari. Ya, tapi beda lagi judulnya itu. Bukan apa namanya, bukan ya. Koilosit itu epitel squamous ya, yang ada di superficial. Harusnya epitel squamous kan antara satu sel dengan sel kan ikatannya erat ya. Jadi ada jembatan antar selnya. Dan sitoplasma inti, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada jembatan antar sel. Kalau ada koilosit ya, ada inti dengan sitoplasma itu ada ini, ada halonya ya. Jadi ini intinya biasanya sering tentu mengkerut ya, jadi tidak seperti inti yang normal. Kemudian di sekitarnya ada halonya ya. Ini jembatan antar selnya ada, ini sitoplasma masih ada. Jadi perbedaannya dengan sel yang normal, ini langsung dari inti, dari sitoplasma terus ada jembatan antar sel. Tapi kalau ini dia ada halonya dulu ya. Nah ini yang udah jadi serat. Ya dari sini hiperkeratosis. Kalau hiperkeratosis keratinnya banyak ya. Tapi enggak ada ininya. Kalau parakeratosis keratinnya banyak, tapi bisa ada ininya ya. Kalau ini masih baik dan di sini dia sudah mulai ya displasia, kemudian cin 3 mereka masuk menjadi KSS ya. Oke, kemudian ini genetik oncogenesis mekanismenya. Jadi ada telomerase, ada tadi ya. Sama ya, kemudian kita mulai satu-satu ya. Nah ini telomerase cepet aja ya, udah mau habis nanti balik semua. Ini kita sebut satu ini satu mati, di sentromernya ini telomerase. Apa ini fungsinya? Ini fungsinya senesens ya. Jadi dia akan berkurang nanti akan hilang, nanti tumbuh lagi yang baru ya. Harusnya memang kalau dia tidak senesens, dia akan menjadi kelainan seperti ini ya, macam-macam kelainannya. Kemudian ini tumor suppressor gen ya, penghambat pertumbuhan, nanti bisa dibacakan, bisa dibaca ya di apa namanya, di emasnya ya. Jadi kita lanjut aja ya. Ini contohnya dari 3, ada yang wild type dan ada yang mutan. Jadi nanti kalau kita periksa IHK-nya, kita harus bilang kita minta IHK dari 3 yang wild type atau yang mutan, karena terapinya berbeda ya. Jadi kayaknya kecil, gampang, tapi buat pasien sangat berat ya. Oke, ini mekanisme kerja tumor suppressor gen ya. Tadi saya sudah bilang sebagai inhibitor ya, mengproliferasi secara langsung dan kaitannya mengatur integritas genom dan memperbaiki DNA yang rusak ya. Jadi kalau rusak diperbaiki dulu baru sudah jalan lagi ya. Ini pemeriksaan imunologi kimia yang kita lakukan ya. Kalau dia positif, dia akan positif coklat seperti ini. Dari ini dari manusia yang positif yang bisa dikasih anti terapi ya. Kemudian nanti kita bilang perimantinya positif ya. Terus ini oncogenes ya, merupakan karakteristik dari tumor yang plasma, karena harusnya kalau normal ya
protein yang dibuat jumlahnya normal, molekulnya berbeda, ya. Bisa juga molekulnya normal, jumlahnya yang berlebih, ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini juga contoh dari bentuk atau tadi ya bentuk normalnya. Ini apa namanya, inti kita kan ada DNA satu pasang, dan RNA satu pasang, ada reseptor tentunya satu pasang, semuanya satu pasang. Tapi kalau terjadi amplifikasi, terjadi overekspresi, semuanya akan meningkat, ya. Jadi gennya kopi number gennya bertambah, gennya tambah banyak, kemudian mRNA juga tambah banyak, ya. Kemudian sel surface-nya juga ini tambah banyak, ya, semuanya bertambah, ya. Nah, kalau dulu prognosisnya jelek, ya, jangan lupa kalau dokter gini prognosisnya jelek, tapi sekarang tidak, karena kita sudah ada antinya, ya, anti HER2. Gimana cara kita periksanya? Kita pakai imunohistochemia seperti ini, ya. Jadi dia akan positif kuat kalau dia positif di sitoplasma kayak ini, dia positif. Ini kita hitung. Kayaknya enak, gampang, karena hitungnya juga matanya dereng, soalnya banyak, gitu kan? Dan kita hitungnya bukan satu tempat aja. Apalagi kalau ininya positif 2. Nah, kalau ini positif 2, kita harus lanjut ke CIS. CIS itu kita harus menghitung DNA yang ada, ya. Nanti kita lanjut. Kita tahu di sini ada apa lagi kuliah selanjutnya. Itu satu-satu kita lihat. Jadi satu inti itu bisa ada kecil-kecil warnanya hijau, misalnya ada 20 kandungan, nanti yang merahnya itu berapa? Terus nanti hitung 20 lapangan yang merah, 20 lapangan yang hijau, kemudian kita jadi dijumlahin, kemudian kita divide, ada rumusnya, kemudian baru kita tahu bahwa oh ini amplifikasi. Kalau amplifikasi berarti sama dengan HER2 atau COP2 yang positif kuat, ya, positif 3, dia boleh dapat antinya. Namanya nama negatif, ya, trastuzumab. Kalau nama dagangnya macam-macam, ada Herceptin, ada macam-macam, ya. Nah, ini ada nih. Ini kalau misalnya tadi HER2-nya itu atau COP2-nya itu positif 2, kita bilangnya vokal. Kalau vokal itu lebih kalau dulu kurang dari 10, ya, masalah dulu kurang dari 30, sekarang kurang dari 10. Jadi kita harus melakukan ini FISH atau CIS, ya, distribution. Jadi normalnya dia cuma ada, kita pakai itu, ya, pakai probes, ya, pakai probes untuk penanda. Harusnya dia 1-4 aja sifatnya. Tapi kalau dia jadi amplifikasi, ya 1-4. Kalau dia di satu itu, ya, satu inti, ya, satu sel. Nah, kalau terjadi amplifikasi, ini jadi banyak, ya. Jadi HER2-nya banyak, bisa 30, bisa berapa. Itu tadi itu satu dari sini. Satu itu satu ini. Jadi satu lapangan. Nanti pindah lagi, satu lapangan pindah terus satu. Ya, jadi 20 merah, 20 jadi 40 lapangan. Oke. Oke. Nah, ini pengatur apoptosis. Apoptosis tahu kan? Ya, kematian sel yang berprogram. Ya. Kemudian ini gen-gennya, ya, yang merangsang apoptosis Bax, yang ini penghambatnya BCL2, ya, tergantung dari sama ini perbaikannya. Kalau tidak mampu memperbaiki DNA, berarti akan rusak dan kasih nanti akan hidup terus kankernya, ya. Ini kasusnya genesis, ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Nah, kita masuk ke penyebaran tumor. Tadi kan ada gen yang metastasis, ya. Kalau dia inaktif, terjadi inaktif, berarti nggak ada penanganan dari dia, sehingga bisa terjadi invasi, ya. Nah, ini kalau terjadi invasi bisa cuma penyebaran lokal, ya. Jadi di fase ISA itu tadi membrannya masih bagus, ya.
Tapi ada juga fase invasi itu bisa mikroinvasi, bisa sudah invasi. Kalau mikroinvasi berarti kurang dari 5 mili. Kalau udah lebih dari 5 mili kita bilangnya invasi. Ya, kemudian ini terdapat kepekaan terhadap invasi, kemudian terjadi metastasis. Metastasis adalah penyebaran jauh dari sel tumor. Jadi misalnya tumornya atau CA-nya ada di payudara. Nah, kalau dia ada di otak dengan gambaran yang sama berarti dia meta. Ya. Tapi kalau dia ada benjolan tadinya di kanan terus ada lagi di kiri itu nggak meta. Itu memang dia mau dipotong dulu. Ya, jadi harus hati-hati. Ya. Nah, ini tadi perjalanannya fase mati ekstraseluler, penyebaran vaskular, perkembangan sel tumor di tempat yang baru. Ini komponennya ya. Kalau yang degradation enzim, jadi yang mendegradasi matriks metaloprotein. Kalau cell adhesion, nah ini cell adhesion tadi saya bilang ada integrin, ada ekadrin, ada bekadrin, ada ekadrin, bekadrin, ekadrin. Ya. Kemudian sel motility ini biasanya hepatocyte factor ya, sulit ya. Kemudian ini 5 tahap untuk bisa meta ke tempat yang lain ya. Nanti bisa dibaca, kita lihat ininya aja ya, paling gampang. Ini normalnya dia seperti ini ya. Jadi sel dengan sel labnya erat ya, karena ekadrinnya positif kadar ya. Kalau dia sudah mengalami tadi inisiasi, promosi, terus persistensi, sudah sampai persistensi dia akan tumbuh terus ya, otomatis akan banyak. Nah, kalau udah banyak terus ekadrinnya lepas, otomatis dia akan jalan ya. Jalan ini dia dibantu oleh ini kan banyak udah nggak ada nih. Nah, di bawah ini dia dibantu nanti oleh kolagen tipe 4, dibantu oleh kadrin, dibantu oleh semuanya membantu. Terus dibantu juga dengan teman-temannya yang tambah banyak temannya kan mendorong ya, sehingga otomatis karena dibantu terus, didorong terus ya, dibantu juga oleh fibronectin, pokoknya laminin semua sehingga dia akan menembus ya, dia akan menembus membran basal. Nah, setelah dia menembus membran basal, dia akan masuk nih ke dalam pembuluh darah kayak gini kan banyak nih, banyak dia dorong udah itu ekadrin pada lepas semua ya kan. Terus dari itu tembusan dengan cepat, otomatis tengahnya nekrosis mati ya kan. Jadi tengahnya mati, ekadrinnya nggak ada, selnya lepas ya kan. Di sebelah ada pembuluh darah, udah gampang dia masuk ya. Nah, kalau udah masuk terus dia masuk ke dalam, dia menembus lagi ke membran basal ini, kemudian dia akan ikut aliran ya. Nah, ikut aliran juga tergantung ya. Kalau umumnya kalau orang CA gemuk lebih ribet ya, lebih ribet. Kenapa? Karena kalau gemuk kan hormonnya banyak tuh ya, dari lemak-lemaknya. Nah, jadi dia membantu. Udah gitu dia kan pasti banyak kolesterolnya tuh. Nah, jadi udah masuk situ, bantuin deh sama dia. Nah, sama oksigen heparin, terus di sini nanti ada pangkalan emper, terus emper apa jadi bolus besar. Nah, kalau udah sampai bolus besar, dia stuck. Nah, kalau dia stucknya di sini, ya udah tangannya atau paralise, ya kan? Kalau dia udemnya di tempat lain, ya lain, ya. Nah, kemudian dia soalnya ke aksila, makanya kali dia aksila sering positif, ya. Kalau kali udah positif, udah deh tangannya diambil tuh KGB-nya, udah pasti udem karena apa namanya, nggak ada lagi yang penghalangan ininya ya ke pembuluh darahnya. Nah, ini kalau besar di sini dia akan menembus, dia akan jadi di sini ya, jadi dia akan merusak jaringan, kemudian akan bermetastasis di sini ya. Pastinya dibantu oleh ini ya, oleh angiogenesis ini kan. Ini juga dibantu dengan keadaan dari area di sini. Kalau area di sini sembuh, banyak pembuluh darahnya,
ya. Kalau di sini dia jadi cepat besarnya, jadi artinya payudaranya udah positif, terus misalnya dia langsung ada di otak besar, dan susah deh nolongnya, ya. Karena otak kan lisan kalau dibuka, ya. Usahakan kanker ini sudah beres, ya. Terus penyebab kanker, ya pasti kan tadi multifaktorial, ya. Jadi banyak nanti bisa dibaca sendiri, ya. Kemudian karsinogen fisik, ya, ultraviolet, kanker kulit, virus HPV, EPV, tidak saja, ya. Karsinogennya tadi itu, ya, yang promosinya itu, nah ini promosi karsinogennya hormonal, imunologi, ya. Hormonal kan dipupuk terus nanti, jadi baru sedikit udah dipupuk dia udah dia tambah cepat besar, ya. Imunologi ini nanti yang akan kita pelajari yang ideal tadi, ya. Kemudian ini pertumbuhan massa tumor, ya, bisa dibacakan, ya. Ada perubahan sel tumornya, kemudian angiogenesis pasti, ya, progresif dan heterogenitas dari tumornya, ya. Grading dan staging tumor ganas, ya. Kenapa kita perlu periksa grading dan staging? Latar belakangnya adalah tumor ganas tidak diobati akan progresif, ya, meningkat dengan cepat. Jadi tujuannya memberikan perencanaan pengobatan, apa yang kita periksa IHK tadi, memberikan petunjuk prognosis, ya. Jadi paket kalau untuk breast cancer, masuk payudara kita memang sudah punya paket. Jadi itu pasien masuk tentang rencana, dia sudah bikin 3 lembar permintaan, 1 lembar permintaan, 4 lembar. Jadi 1 lembar permintaan dia entah biopsi, entah viskop, ya. Lembar kedua dia operasi atau dia setelah kemo cuma dia operasi. Lembar ketiga dia minta IHK paket panel breast payudara, paket panel sehat payudara. Kemudian yang formulir yang satunya lagi dia minta CIS atau FIS, ya. Karena kalau berpunya equivokal, kalau kita keluarin kita tunggu lagi dia minta, dia baca dulu dan minta, itu udah nyebar. Jadi biasanya kalau udah dia sudah kasih semua. Jadi satu pasien kita bawa 4 lembar, ya. Kalau yang OVC, kalau yang mau biopsi biasanya dia biopsi dulu. Nanti kalau biopsinya positif dia akan operasi atau dia dilakukan dulu, dia akan kembali operasi dengan 3 formulir, ya. Jadi kita langsung diagnosis, langsung masukkan lagi, kita keluarkan paket IHK-nya untuk mengetahui rencana pengobatan selanjutnya, kemudian petunjuk untuk prognosisnya, ya. Kemudian biasanya kemudian, ya, kita kan pada S3 semua kalau mau jadi sarjana. Ini grading, ya. Kalau grading itu penilaian histologi, ya. Kemudian derajat diferensiasi, ya. Jadi kita harus pakai grade-nya. Ada grade 1, 2, 3, ya, yang kita lihat ukuran mitosis, ukuran ini, kemudian derajat sesuai dengan jaringan normal, ya. Kemudian kelemahannya hubungan histologi dan sifat biologi itu biasanya suka agak-agak matching, agak-agak enggak, ya. Kemudian ini penilaian yang bisa dibaca sendiri, ya. Oke, ini staging. Kalau staging ini punya kliniknya, jadi punya bedak atau objek orgo, ya. Karena dia pakai TNM. TNM itu dengan mata kasar, dengan lihat T tumornya, ya, tumor primer, jadi ukurannya berapa segala macam. Kemudian N-nya status KGB-nya, ya, umurnya. Kemudian M-nya ada metastasis atau enggak. Kemudian ini biasanya dia tulis D-nya berapa, N-nya berapa, N-nya berapa, ya. Ini biasanya punya klinisi, ya. Jadi dia kasih ketika dia udah bilang bahwa ukuran tumornya misalnya dari 1 dari 2 kita dapat ukurannya sebesar ini, kemudian status nodulnya, ya, metanya. Dia curiga metanya misalnya ada di aksila atau di mana, nanti dia kasih jaringannya, jaringan KGB-nya, kemudian kita lihat kalau ada metanya ada, kalau ada metanya kita bilang ada, ya. Ini sedikit terapi dari kanker, ya. Tapi ini bukan ranah
operasi berarti bisa tersendiri, bisa pasca bedah, ya. Kemudian paliatif juga, ya. Radiasi bisa untuk paliatif juga, kemudian kemoterapi bisa tersendiri, ya, bisa setelah pembedahan, kemudian bisa juga diajukan sebelumnya, ya, sebelum jadi tumornya gede banget, dan biopsi ganas tapi besar sekali, terus dikasih diajukan dulu dikecilin, biar kalau operasi tidak terjadi banyak perdarahan, setelah kecil baru diangkat, nanti kita periksa mirror pain-nya dan residual cancer burden. Apa itu mirror pain? Mirror pain itu masa tumor awal berapa banyak, masa tumor setelah dia mengalami neoadjuvan sebelum operasi berapa banyak matinya. Karena ada yang masing-masing individu berbeda. Ada yang cocok dengan anti HER2, terus anti PD-L1 sehingga dia sembuh hilang. Ada yang resisten. Segitu tetap segitu, bahkan segitu jadi lebih banyak. Atau kalau nggak resisten dia apa ya namanya? Ya tetap aja segitu. Jadi nekrosisnya nggak terlalu banyak, ya, karena nanti mirror pain itu ada grade-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Residual cancer burden lebih rinci lagi. Kita hitung berapa KGB yang positif, berapa ukuran tumor segala macam kita masukin kayak kalkulatornya, nanti dia akan keluar sekarang. Itu dia akan bilang, oh ini segini. Tapi prognosisnya kita bisa tahu, oh ini berarti masih misalnya resisten, oh ini malah progresif dan lain sebagainya, ya. Kemudian imunoterapi, nah ini dia interferon, interleukin, ya. Ada terapi tentu CD20 dan sekarang PD-L1, ya. Sepertinya sudah sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Udah lewat. Oh, udah lewat mau bertanya lain. Baik. Dokternya udah ada belum? Online dok. Online kayaknya. Online dok habis ini. Monggo silakan kalau gitu. Ya, silakan. Saya membantu. Saya ada di atas ya.